slide pertama ada pengertian. Reliabilitas instrumen merujuk kepada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu objek yang sama maka akan menunjukkan hasil yang sama, meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Reliabilitas juga dapat dinyatakan sebagai koefisien korelasi antara dua skor yang dipaparkan dari dua instrumen yang paralel. Jika hasil pengukuran dengan instrumen mendekati keadaan sebenarnya dari subjek, maka instrumen dinyatakan reliable. Reliable artinya dapat dipercaya sehingga dapat diandalkan. Selanjutnya slide kedua ada pendekatan tes-retest. Pendekatan tes-retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah kelompok yang sama, jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak 2 kali. Untuk mengestimasi reliabilitasnya, digunakan instrumen yang sama, responden atau subjek penelitiannya sama tetapi waktu tesnya dibuat berbeda. Alasan digunakan metode ini adalah karena instrumen yang reliable pasti akan cenderung menghasilkan skor nilai yang sama jika diberikan 2 kali kepada responden atau subjek penelitian. Jika hasil tes sebanyak 2 kali tersebut menghasilkan skor yang relatif berbeda, maka instrumen tersebut dinyatakan sebagai instrumen yang tidak reliable karena tidak memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas instrumen dalam metode ini ditunjukkan melalui suatu koefisien korelasi antara hasil penggunaan instrumen yang pertama dengan penggunaannya yang kedua. Slide selanjutnya ada pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan dua tes yang kedudukannya saling paralel atau setara. Artinya tes yang akan diestimasi reliabilitasnya harus mempunyai paralelnya, yaitu tes lain yang jumlah itemnya sama, setara, dan tentunya mempunyai tujuan sama. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa seorang peneliti harus mempunyai dua instrumen kembar jika ingin menggunakan tipe pendekatan paralel dalam mengestimasi reliabilitasnya di instrumennya. Untuk mengembangkan dua instrumen tes paralel, syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi tujuan, item, balasan, jumlah item, indikator, dan kata operasional yang sama. Menghitung korelasi dari skor hasil kedua instrumen dapat menentukan reliabilitasnya, dan nilai koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan reliabilitas yang baik. Pendekatan tes paralel tidak terbatas oleh waktu, tetapi memiliki kelemahan terkait efek bawaan, di mana peserta dapat meningkatkan performa dalam tes kedua setelah mengalami tes pertama. Untuk mengatasi kendala, urutan item yang diacak, tantangan utama dalam pendekatan ini adalah kesulitan untuk membuat dua instrumen yang sepenuhnya paralel atau setara. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan konsistensi internal. Pendekatan konsistensi internal ini digunakan untuk mengukur reliabilitas yang dilakukan dengan memberikan tes sekali, membagi instrumen tes menjadi beberapa bagian, dan melihat konsistensi antara item soal dan bagian atau tes keseluruhan. Pembelahan dapat dilakukan dengan teknik random, gasal genap, atau match random subset. Pembelahan bertujuan untuk mengukur konsistensi internal instrumen. Pembelahan random dilakukan pada instrumen homogen dengan memberikan nomor undian pada butir soal dan membaginya secara acak. Pembelahan gasal genap membagi butir soal berdasarkan nomor soal, dengan gasal menjadi belahan pertama dan genap menjadi belahan kedua. Pembelahan match random subset mempertimbangkan kesukaran item dan korelasi item dengan skor total tes untuk menentukan pembagian butir soal. Homogenitas antar belahan itu penting, dan teknik pembelahan bertujuan untuk mengoptimalkan konsistensi internal instrumen tes. Selanjutnya ada formula Spearman-Brown atau belah dua. Formula Spearman-Brown digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan dua belahan yang paralel. Formula ini bisa diterapkan pada instrumen tes yang skor-skor itemnya dikotomi atau tidak dikotomi. Koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi dua hasil skor dalam kedua belahan yang terbentuk. Formula Spearman-Brown dapat dirumuskan menjadi koefisien reliabilitas Spearman-Brown sama dengan 2 dikali koefisien korelasi antara kedua belah pihak per 1 ditambah koefisien korelasi antara kedua belah pihak. Berikutnya ada formula Rulon.
Rulon memberikan format untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belah pihak memiliki varians yang sama. Perbedaan skor atau nilai dari kedua hasil pembelahan tes akan memiliki distribusi pembelahan skor dengan varians. Besarnya akan dipengaruhi oleh variance error dari masing-masing belahan. Karena variance error dari tiap belahan menentukan variance error keseluruhan tes, maka variance error tes bisa diestimasikan melalui besarnya perbedaan skor di antara dua belah tersebut. Formula Rulon dirumuskan sebagai berikut. Koefisien reliabilitas sama dengan 1 dikurangi varians perbedaan skor kedua belah pihak per varians skor tes. Dan terakhir ada koefisien alpha. Penggunaan formula Spearman-Brown untuk mengestimasi reliabilitas memerlukan pembelahan instrumen yang bersifat paralel. Jika asumsi paralel tidak pasti terpenuhi, alternatifnya adalah menggunakan koefisien alpha, tetapi harus memenuhi asumsi ekuivalen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, estimasi reliabilitas bisa tidak akurat, dan reliabilitas sebenarnya mungkin lebih tinggi dari hasil yang diperoleh, sehingga reliabilitas instrumen yang rendah mungkin disebabkan oleh ketidakpenuhannya asumsi ekuivalen. Sebaliknya, jika koefisien reliabilitas tinggi, reliabilitas instrumen mungkin lebih tinggi dari yang terestimasi. Formula koefisien alpha untuk mengestimasi reliabilitas instrumen dengan belah dua pihak dirumuskan sebagai berikut. Koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan koefisien alpha sama dengan 2 dikali hasil dari 1 dikurangi varians skor belahan 1 ditambah varians skor belahan 2 per varians skor tes.